Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Serentak Demokrasi KPU Kabupaten Bintan, ruang berbagi inspirasi dan cerita dari KPU Kabupaten Bintan untuk terus mendorong semangat demokrasi yang berintegritas. Nah, teman pemilih, di episode yang ke-10 kali ini bersama Nuri yang akan membawakan episode yang bertemakan suara nelayan dalam kepemiluan, peran komunitas pesisir dalam pemilu. Nah, di depan Nuri saat ini sudah ada Bapak Syukur Haryanto SIP selaku Ketua Nelayan Tradisional Indonesia. Pak, pagi, gimana kabarnya? Ibu. Baik Ibu, Alhamdulillah. Ini kali pertama ya Pak ya, KPU ya. Benar. Semoga memberikan kesan baik ya Pak. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Nah teman pemilih, kita langsung aja nih, langsung mengulik pertanyaannya ya. Nah Pak, bisa diceritakan sedikit bagaimana kondisi umum komunitas nelayan saat ini dalam konteks sosial dan ekonomi? Baik, salam kenal ya Ibu Nuri. Iya. Saya Syukur Haryanto, Buyung Adli, lebih akrab dipanggil Pak Buyung. Gitu ya. Saya Ketua KNTI, Satuan Nelayan Tradisional Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan. Terima kasih, kami apresiasi kepada KPU Kabupaten Bintan yang mana telah membuka ruang buat kita komunitas nelayan, komunitas pesisir itu bisa menyampaikan bagaimana peran aktif teman-teman masyarakat nelayan, masyarakat pesisir dalam berpartisipasi, menyuarakan, menyalurkan hak suara dan seterusnya di dalam pemilihan umum. Nah, kondisi sosial hari ini masyarakat nelayan pesisir memang cukup baik, cukup berkembang dikarenakan Kabupaten Bintan merupakan kawasan yang merupakan ya 96% lebih itu adalah lautan, maka teman-teman nelayan beraktivitas sebagai nelayan. Nah, aktivitas sosial, kegiatan sosial masyarakat hari ini memang agak sedikit kurang baik dikarenakan ya cuaca ya. Cuaca di Oktober, November, Desember sampai Februari itu ya teman-teman nelayan kurang melautnya karena memang pengaruh cuaca. Namun secara ekonomi teman-teman nelayan alhamdulillah cukup baik. Teman-teman masyarakat pesisir juga mempunyai produksi rumahan. Inspiratif ya Pak ya kalau misalnya bisa. Masih ada lagi selain nelayan masih itu. ada. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana rekan-rekan Bapak yang bernelayan ini memandang sudut demokrasi kepemiluan di lingkungan kehidupan sehari-hari? Ya, teman-teman nelayan melihat kehidupan berdemokrasi hari ini sudah tumbuh, berkembang, bahkan maju. Nah, teman-teman nelayan berpartisipasi bahkan ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui KPU, Bawaslu dan seterusnya. Nah, sudut pandang teman-teman nelayan hari ini, demokrasi adalah bagaimana mereka bisa terlibat, bisa menyuarakan, bisa menyampaikan, bisa menitipkan amanah kepada pemimpin yang mereka pilih, tentunya begitu. Iya. Gitu kira-kira teman-teman nelayan yang hari ini sudah cukup paham, ngerti, maju, berkembang terkait bagaimana pemahaman terkait demokrasi itu. Iya. Baik Pak Buyung, kalau menurut Pak Buyung nih faktor apa yang membuat komunitas pesisir itu memiliki potensi besar dalam partisipasi politik? Pertama, teman-teman nelayan, teman-teman masyarakat pesisir mempunyai potensi yang besar dalam partisipasi politik adalah mereka juga terlibat bukan hanya sebagai sebatas pemilih, tapi mereka juga terlibat sebagai penyelenggara. Gitu, mereka sebagai penyelenggara, salah satunya adalah di KPPS. Sudah turut ya, serta gitu, mereka sudah turut serta, mereka juga bagian dari orang-orang yang menyiapkan agenda pemilihan itu gitu, mulai berpartisipasi. Yang paling rendah sekali dari masyarakat nelayan partisipasi dalam demokrasi adalah mengingatkan. Udah mengingatkan, abang jangan turun ke laut dulu ya, kata dia kan. Jangan turun ke laut dulu. Kita besok mau pemilihan gitu. Udah dapat undangan belum gitu. Dengan pertanyaan
Abang udah dapat undangan belum? Itu saja sudah bagian dari pemahaman demokrasi. Benar, Pak. Secara tidak langsung kawan-kawan nelayan, kawan-kawan pesisir mensosialisasikan Benar. diri mereka, orang lain, keluarga dan seterusnya gitu. Berarti selain jadi pemilih, mereka juga menjadi penyelenggara yang cerdas dan aktif ya, Pak ya. Betul. Untuk suasana dan aktivitas politik, Pak, di kawasan pesisir ketika memasuki masa tahapan kepemiluan itu bagaimana, Pak? Hiruk-pikuknya? Nah, kalau masuk pada tahapan pemilihan gitu ya, mendekati H-5, H-4 sampai dengan H-1 tuh sangat kondusif lah. Kondusifnya karena teman-teman nelayan, teman-teman pesisir itu tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terkontaminasi dengan isu-isu sara, isu-isu perbedaan ya. Di pesisir, di kampung-kampung nelayan, mereka juga cukup menerima siapapun yang datang bersosialisasi, siapapun yang hadir ke kampung mereka buat menyampaikan visi misi. Nelayan terbuka, nelayan cukup proaktif lah, mereka cukup menerima, terlepas bagaimana mereka memilih siapa itu kan hak secara perorangan. Nah, tapi secara menerima kehadiran siapapun calonnya, teman-teman pesisir, teman-teman nelayan, komunitas nelayan menerima itu karena penting. Kami pikir dengan banyaknya hadirnya calon-calon, maka semakin banyak nih pandangan-pandangan terhadap masyarakat pesisir itu. Makin banyak orang yang akan memperhatikan nih, kehidupan nelayan tuh ternyata begini, musim utaranya seperti ini gitu, lingkungannya begini. Maka dengan banyaknya hadir para calon, ya kami sangat terbuka untuk itu dan sangat kondusif lah pada posisi masyarakat yang menerima calon-calon yang datang. Iya, kalau menurut pandangan Pak Buyung nih selaku Ketua Nelayan Tradisional Indonesia, itu ketika masa kampanye berlangsung kan banyak tuh caleg-caleg yang turun gitu Pak. Nah, sepengalamannya Pak Buyung itu melihat teman-teman nelayan itu bagaimana mereka berinteraksi. Soalnya kan yang Bapak sebut tadi kan hak pilihnya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada yang jagoannya, ini jagoannya gitu. Kalau menurut pandangan Pak Buyung bagaimana di lapangan? Ya kalau fakta di lapangan ya memang mereka mempunyai dukungan masing-masing ya, jagoan masing-masing gitu ya. Jagoan masing-masing ini artinya ya mereka juga turut serta mensosialisasikan si calon itu gitu. Nah ya mereka ya tempat yang paling cepat mendapatkan informasi serta mensosialisasikan calon mereka adalah itu kan di kedai kopi. Iya. Jadi itu paling cepat gitu. Nah, disitulah mereka berinteraksi, habis melaut, duduk ngobrolin calon A, calon B. Mereka ngobrolin visi A, visi B gitu ya. Jadi saling saling ada sebuah perdebatan dalam sebuah misi, namun tidak menimbulkan konflik internal atau dan seterusnya. Karena apa? Nelayan di darat mungkin mereka punya perbedaan, tapi ketika mereka di tengah laut, semua adalah bagian orang-orang saudara yang harus tolong menolong. Jadi kalau perbedaan pasti ada, perdebatan visi misi itu tentu sudah jelas mereka saling mempertahankan satu sama lainnya. Tapi alhamdulillah tetap pada posisi kembali kepada kekeluargaan mereka, kekeluargaan pesisir, kekeluargaan nelayan, tidak pernah menimbulkan hal-hal yang di luar di luar masalah dan seterusnya gitu. Kalau ngomong visi misi nih Pak gitu, sumber informasi yang paling banyak diakses oleh teman-teman nelayan itu sumber informasi apa Pak? Terkait visi misi, yang paling sering mereka dapatkan itu adalah melalui poster gitu ya. Melalui poster-poster nih. Karena gini, setelah si caleg sampai pada satu kampung nelayan, itu kan sosialisasinya mungkin ramai orang gitu ya, sulit buat mereka cerna gitu. Nah, maka yang lebih mendekat kepada mereka adalah ditinggalkan berbagai macam poster visi misi dari calon itu, sehingga mereka bisa terus
melihat, membaca dan mengartikan. Mungkin dialog bersama calon kan cukup terbatas tuh waktunya. Iya. Apalagi kalau sudah masa akhir kampanye kan nggak boleh nih. Nggak boleh kan? Udah masa tenang. Iya, udah masa tenang tuh kan udah nggak boleh tuh. Ada sosialisasi. Maka alat yang paling bisa mengingat mereka adalah poster-poster itu gitu. Yeah. Nah, kalau di media sosial juga kan bisa terbatas. Nggak boleh tuh ngupdate lagi gitu kan. Nah, jadi poster-poster itu yang mereka simpan di rumah, ya itulah yang mereka terus baca, mereka terus pahami gitu. Yang selanjutnya itu ini diskusi kedai kopi, diskusi rumahan, diskusi di pinggir-pinggiran kampung nelayan, diskusi di tempat pelabuhan nelayan. Nah, mereka bisa saling menyampaikan agenda-agenda visi misi si A, calon B, saling mengingatkan. Udah, kita harus bantu ini nih, karena kan akan si dia ini lebih perhatian terhadap karang, terhadap laut, terhadap nelayan, terhadap kita lah gitu. Tapi kan dia nggak mau bangun jembatan misalnya gitu. Nah, ya nggak apa-apa, yang penting laut kita bersih, laut kita aman gitu. Nah, itulah bentuk-bentuk percakapan yang secara tidak langsung mereka menyalurkan tuh visi misi si A, si B, si C gitu. Berarti dalam kehidupan sehari-harinya tetap ada interaksi menyelipkan terkait kepemilikan. Pasti. Semakin dekat hari pemilihan, semakin sering mereka membahas nasib kita bagaimana, siapa visi misinya yang betul-betul menyentuh kepada diri kita, yaitu nelayan. Iya. Untuk pola partisipasi komunitas nelayan ini Pak, gimana selama kepemiluan ini? Pola partisipasi dalam kepemiluan memang masyarakat nelayan pesisir itu cukup proaktif, sangat proaktif. Ketika ada sosialisasi di tingkat desa, di tingkat kelurahan gitu ya, mungkin di kampung-kampung nelayan dengan dipasangnya banner-banner pemilihan gitu, jangan lupa tanggal sekian Anda ke TPS. Itu teman-teman nelayan tidak pernah mengganggu banner-banner yang ada, dijaga. Kadang mereka bersedia, Bu, buat ditempelin di rumah mereka gitu, di pesisir-pesisir. Kadang kan ada tuh kayak kedai gitu ya. Mereka bersedia untuk itu. Nah, lalu partisipasi mereka ke desa ada sosialisasi dari KPU misalnya, dari KPPS misalnya, dari Pawascam misalnya. Itu teman-teman nelayan sangat terlibat. Bahkan ketika mereka nggak diundang, mereka tanya, kok kita nggak diajak gitu, Pak. Kan juga ada peserta yang terbatas gitu-gitu ya. Nah, selain itu, ketika memang nelayan ini nggak ikut serta dalam sosialisasi itu, ketika RT yang ikut menyampaikan kepada teman-teman nelayan, dan mereka meresponnya dengan baik, mendengarkan dengan baik. Bahkan kalau pada katakanlah tanggal 29 bulan sekian nih mau pemilihan, mereka udah harus terus mengingatkan itu tuh sama teman-teman. Jadi itu partisipasi masyarakat nelayan yang memang saya bilang sangat proaktif terhadap pemilihan itu sendiri. Lalu Pak Buyung, bagaimana tingkat pemahaman nelayan tradisional terhadap proses kepemiluan? Nah, kalau tingkat pemahaman mereka, saya pikir sudah cukup baik, sudah cukup paham, dikarenakan informasi terkait pemilihan itu kan memang sudah terupdate di media sosial. Jadi dari sana sumber yang mungkin tiap menit, tiap detik dimanapun mereka bisa lihat. Nah, sehingga pemahaman teman-teman di dalam untuk proses demokrasi ya maksimal sekali lah, sangat maksimal. Mereka sudah bisa mendapatkan dari berbagai macam sumber informasi terkait pemilihan itu atau demokrasi itu gitu. Karena kekompakan tadi informasi, warung kopi gitu. Betul. Jadi yang tadinya minim
Ya. informasi jadinya tersalurkan informasi keseluruhan itu sendiri. Nah, yang biasanya menjadi pertimbangan teman-teman nelayan sebelum menentukan hak pilih mereka itu apa Pak yang dipertimbangkan? Nah, sebelum mereka itu menentukan hak pilihnya ya, Iya. pada hari hanya itu saya selaku ketua nelayan, kadang mereka coba banyak memunculkan berbagai macam diskusi. Nah, kadang di satu forum gitu ya, forum nelayan tradisional, kita diskusi bagaimana masa depan nelayan, bagaimana masa depan kelautan perikanan. Kita juga melihat masa lalu gitu ya. Nah, sehingga menuju hari pemilihan itu ya, teman-teman nelayan lebih melihat bagaimana keinginan para calon itu membangun sektor kelautan perikanan terutama. Itu dia. Yang kedua, bagaimana sektor pendidikan anak-anak nelayan yang bisa dikatakan lebih banyak kehilangan pendidikannya dikarenakan faktor ekonomi. Dari 15.700 sekian nelayan di Kabupaten Bintan, itu adalah rumah tangga perikanan yang mana bukan mengelola hasil laut itu bukan pada kepala rumah tangga saja, tapi ada ibu rumah tangga, ada anak nelayan gitu ya, ada nelayan tetap, ada nelayan musiman, ada nelayan paruh waktu. Nah, ini didiskusikan dengan keluarga gitu loh. Jadi kepala keluarga melihat sisi manfaat dari orang yang kita pilih gitu. Sisi manfaatnya artinya bukan manfaat secara personal, tapi secara menyeluruh. Sehingga para nelayan memang melihat ya nasib kami ke depan kalau kami pilih si A seperti apa gitu. Jadi memang sebelum melakukan pemilihan, nelayan lebih sering mendeteksi si calon yang serius buat membangun sektor kelautan perikanan, pendidikan dan kesehatan. Gitu. Di samping itu Pak, dukungan seperti apa yang dibutuhkan teman-teman nelayan ini Pak dalam partisipasi politik untuk meningkatkannya? Dukungan seperti apa? Dukungan partisipasi politik saya lihat dari teman-teman nelayan itu ya paling tidak bagaimana si calon gitu ya, si calon menyiapkan tempat gitu ya, tempat. Karena gini, ketika teman-teman nelayan itu untuk hadir pada satu rumah si A, si B, si C, itu mereka memang agak sedikit kurang nyaman gitu. Tapi ketika si calon memberikan, udah kita di kedai kopi ini nih, misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman nelayan ini hadir ke sana itu lebih senang gitu, lebih nyaman. Nah, saya lihat beberapa tempat diskusi politik gitu dari si calon memang kurang sekali gitu ketika itu dilakukan pada titik rumah A yang sifatnya berkumpul di dalam gitu ya. Mereka lebih senang kalaupun di rumah si A maka harus ada tendanya. Kenapa? Teman-teman nelayan itu nggak mau dianggap aneh-aneh nih sama teman-teman nelayan lainnya ketika memang dilakukan sosialisasi tertutup. Gitu. Nah, beberapa tempat kami memang lebih senang udah kita di kedai kopi aja. Lebih fair kan? Ngobrolnya juga lebih terbuka sambil ngerokok gitu. Nah, jadi ada sih beberapa tempat di beberapa waktu lalu ya kita memang lebih menolak ketika tempat itu tertutup, misalnya gitu. Diskusi politiknya nanti terlalu apa ya? Iya gitu. Jadi mereka juga khawatir. Kedua juga mereka nggak mau terlibat dalam terperiksa ketika ada temuan A, B, C, D oleh tim pengawas. Nah, kami dari KNTI mensosialisasikan itu. Jadi yaudah kalau ada hal-hal yang dilarang oleh pemerintah melalui Bawaslu, udah kita jangan mau, saya bilang. Teman-teman nelayan jangan mau itu. Teman-teman nelayan apalagi menyalurkan itu.
Saya ingatkan itu gitu. Nah jadi kawan-kawan nelayan, ya udah kita lebih pilih tempat terbuka. Kalaupun di rumah harus ada tendanya, gitu. Nah tadi yang Nuri tangkap nih Pak, untuk nelayan di Kabupaten Bintan aja ada 15 ribuan ya Pak. Iya, benar. Nah berarti Bapak selaku ketua ini sudah menyaksikan apalagi di masa kepemiluan ini Pak, adakah perbedaan di tahun ini atau tahun sebelumnya partisipasinya itu meningkat atau menurun? Secara partisipasi pemilih, teman-teman nelayan itu kita lihat pada pemilu sebelumnya dan pemilu yang lalu gitu ya, itu terus meningkat, terus berpartisipasi mereka, terus semangat. Artinya dengan peningkatan yang nelayan lakukan, berkunjung ke TPS untuk menyalurkan suara, itu ada secercah harapan yang besar buat mereka gitu. Jadi mereka juga nggak pesimis terhadap apa yang mereka pilih. Mereka optimis, mereka terus semangat. Kita sering sampaikan, ayo teman-teman nelayan salurkan hak suara kita, karena di sanalah kita titipkan masa depan nelayan ini. Nah jadi mereka tidak malas. Udahlah kita pilih juga gitu-gitu aja. Udahlah kita sama aja nasib kita gitu. Nah itu yang terus kami berikan pandangan kepada teman-teman. Hak suara kita pada 5 tahun ke depan ditentukan oleh suara kita sendiri kan begitu. Nah jadi mereka juga lebih semangat, kadang juga nggak melaut Bu. Mereka bahkan kejar-kejaran nih, kita buka tank TPS jam 8. Nah itu udah nelayan duluan tuh Bu, kadang yang ngantri. Karena jam 1 mereka harus melaut. Benar. Satu. Kedua, tadi yang kita bahas ada Pro A, Pro B ya, gitu ya. Itu mereka kan nggak melaut. Udah mereka tungguin ngitung sampai selesai nih, sampai selesai. Mereka benar-benar menikmati proses demokrasi itu, gitu. Artinya mulai dari tersosialisasikan, menyalurkan hak suara, sampai dengan penghitungan, mereka ya udah legowo aja, udah kita nggak usah turun, kita tidak melaut hari ini. Kita lihat bagaimana nih suara yang kita salurkan menang atau enggak. Dan saling sorak juga, ya, tapi nggak menimbulkan keributan gitu ya. Saling karena lelah, capek ya, petugasnya lelah gitu kan, harus konsentrasi dan seterusnya, butuh juga semacam suasana bercanda. Yaitu kadang-kadang dari si calon A, calon B saling gitu kan. Nah kayak gitu sih. Jadi masyarakat nelayan terus berkembang, meningkat, berpartisipasi yang baik. Mereka juga tidak mengabaikan hak suaranya. Mereka juga rela kadang harus meninggalkan 1 hari kerja mereka ke laut, tidak angkat bubu, nggak mancing, nggak jaring, hanya buat partisipasi menyuarakan hak mereka secara demokrasi gitu. Baik Pak, berarti yang udah tangkap untuk teman-teman di nelayan ini yang pro dengan kepemiluan ini sudah bertanggung jawab sekali ya Pak ya? Iya benar. Nah untuk selanjutnya nih Pak, PR Bapak selaku ketua, tentu ada yang kontra. Nah itu PR Bapak tuh ajakannya bagaimana selaku ketua? Jadi saya selaku ketua KNTI bisa memaklumi apa yang menjadi perbedaan dalam demokrasi itu. Ini adalah hak menyuarakan, hak menyalurkan suara, hak untuk mengimplementasikan apa yang menjadi pikiran teman-teman pada hari demokrasi itu. Nah, jadi saya selaku ketua dalam perbedaan ini, saya hanya menyampaikan beberapa kali saya kunjungan ke Bintan Utara gitu ya, ke Bintan Pesisir, ke Gunung Kijang, ke Teluk Bintan. Saya sampaikan begini, kita mempunyai hak suara yang sama, one man one vote, satu orang satu suara gitu kan. Nah,
Tapi saya bilang teman-teman jangan sampai mempengaruhi sahabat-sahabat kita yang berlebihan. Apalagi itu terlibat money politik, apalagi itu terlibat isu sara, saya bilang. Nah, saya ingatkan teman-teman nelayan agar lebih profesional, agar tidak terprovokasi. Apapun isu yang teman-teman dapatkan, apapun isu yang teman-teman anggota saya peroleh dari media sosial, percakapan, diskusikan sama saya. Kita obrolin itu. Nah, kalau ada masalah internal, konflik, percakapan, hal yang biasa, saya bilang. Nah, jadi saya menanggapi itu secara profesional. Beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman, salurkan hak suara sesuai dengan keinginan, perhatikan visi misinya, lihat orangnya apakah mampu untuk membangun Bintan ini secara baik, secara tanggung jawab, secara profesional terhadap apa yang dia tinggalkan, dia ucapkan, itu kita pegang teman-teman, saya bilang. Perbedaan kita hari ini hanya mengenai suara, tapi persamaan kita sepanjang masa, saya bilang. Kenapa? Kita melaut bersama-sama, kita mancing sama-sama. Kalau keruh itu air laut, ya udah kita sengsara semua gitu, kan gitu Bu. Nah, tapi kalau perbedaan kita hari ini dikarenakan perbedaan kita hari ini terjadi konflik internal di antara kita, itu adalah kebodohan kita yang memang harus termakan isu-isu provokasi. Jadi saya terus memberikan semangat teman-teman, perbedaan itu hal yang biasa, tapi tidak mudah terprovokasi, pemecah belah, propaganda terhadap masyarakat nelayan itu, khususnya di KNTI. Jadi alhamdulillah KNTI, kawan-kawan nelayan, kawan-kawan masyarakat pesisir tidak adalah yang berkonflik terlalu berat dari visi misi ataupun saling dukung, saling sosialisasi ataupun saling mempertahankan satu sama lain di antara calon. Intinya nelayan hari ini profesional, kami KNTI profesional, tidak pernah memaksakan hak suara seseorang untuk dipaksakan memilih sesuai dengan keinginan KNTI, itu nggak ada. Gitu. Bahkan ya teman-teman nelayan juga ada yang menjadi pengurus partai politik kan? Iya, betul Pak. Nah, kita sekarang sudah berada di penghujung acara Pak, penutup. Nah, 2 pertanyaan terakhir itu Nuri pengen tanya harapan Bapak nih, mewakili teman-teman komunitas nelayan untuk kedepannya, bagaimana untuk pimpinan kita kedepannya. Oh ya, jadi kalau harapan kami selaku pengurus nelayan gitu ya, seluruh teman-teman nelayan tradisional, buruh nelayan gitu, aktivis-aktivis perempuan pesisir itu mempunyai harapan-harapan yang besar terhadap pimpinan di daerah ini. Gitu. Harapan kita adalah bagaimana komitmen membangun wilayah pesisir, membangun masyarakat pesisir secara sumber daya manusia itu lebih diperkuat. Karena teman-teman nelayan juga semakin hari akan semakin berkurang hasil tangkapannya, sudah tentu. Maka pemerintah harus menyiapkan beberapa opsi untuk teman-teman nelayan yang hari ini mungkin nggak bisa melaut. Ya, ini kan menjadi tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, tanggung jawab seorang kepala daerah atau para teman-teman legislatif yang ada di DPRD Kabupaten Bintan. Nah, seharusnya harapan kami di masa-masa pancaklik seperti ini, di masa-masa tidak melautnya nelayan dan tidak mempunyai penghasilan seperti ini, pemerintah sudah menyiapkan opsi-opsi terbaik seperti budidaya, seperti pengolahan perikanan, atau seperti UMKM yang ada gitu. Nah, ini harus lebih diperkuat dan diperkokoh agar nelayan tidak kekurangan hasil pendapatan untuk memenuhi ekonominya. Harapan kami dari sisi kesehatan juga lebih diperkuat, khususnya BPJS Ketenagakerjaan nelayan gitu-gitu. Nah, karena apa?
Nelayan mempunyai harapan yang besar di saat menyalurkan suaranya. Nelayan mempunyai semangat yang besar, solidaritas yang kuat dalam berdemokrasi, sehingga partisipasi nelayan itu sangat besar dalam proses pemilihan, karena ada satu hal yang mereka harapkan adalah sebuah perubahan. Nah, perubahan kebaikan-kebaikan untuk nelayan itu, masyarakat pesisir itu lebih maju. Bukan hanya pada sisi penghasilan, tapi pendidikan, kesehatan, dan ekosistem yang baik tentunya menjadi dukungan untuk hasil tangkapan teman-teman nelayan. Lebih kurang seperti itu, Ibu. Iya, pertanyaan terakhir Pak Buyung, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas tentang bagaimana melihat komunitas nelayan dalam konteks demokrasi. Oke, baik. Pesan kami kepada teman-teman nelayan, teman-teman komunitas, teman-teman pemerhati nelayan, dan seluruh masyarakat nelayan secara luas di Kabupaten Bintan, kami dari KNTI menyampaikan bagaimana hari ini partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat nelayan itu adalah suatu semangat yang besar, suatu keinginan yang baik. Mereka bisa menyisihkan waktunya, menyisihkan tenaganya untuk demokrasi itu berjalan di Kabupaten Bintan. Mereka menjadi penyelenggara, mereka menyalurkan suaranya. Itu adalah sebuah apresiasi yang besar untuk teman-teman masyarakat nelayan. Nah, teman-teman masyarakat nelayan terus semangat, terus berkarya, terus berkembang dari sisi usaha, dan terus membangun sisi-sisi demokrasi untuk kabupaten lebih maju, Kabupaten Bintan lebih hebat secara kondusivitas demokrasi yang dijalankan oleh teman-teman nelayan di pesisir. Dan kami juga berterima kasih kepada KPU Bintan dalam hal ini telah banyak memberikan pengetahuan politik terhadap teman-teman di pesisir. Mohon maaf karena Bintan mempunyai rentang wilayah yang cukup jauh-jauh ya, ada Pulau A, Pulau B, Mantang, Dendun gitu, Mapur, Tambelan, Pangkil, dan seterusnya. Dengan banyaknya sosialisasi politik kepada masyarakat nelayan, hari ini nelayan di seluruh Kabupaten Bintan lebih mengerti arti dari demokrasi itu sendiri. Dan teman-teman nelayan jangan mudah terprovokasi apapun itu isunya. Saya pikir kita lebih profesional. Nelayan bukan tempat untuk diadu domba oleh siapapun. Benar. Gitu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, teman pemilih, sekarang kita sudah di penghujung acara. Ya, terima kasih Bapak telah hadir selaku Ketua Nelayan Tradisional Indonesia, Bapak Syukur Haryanto, atau yang ingin dikenal lebih sebagai Bapak Buyung. Saya Nuri pamit undur diri. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe podcast tentang demokrasi dari KPU Kabupaten Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.